Selamat datang di kelas Manajemen Keuangan 1. Kita telah bersama-sama mempelajari RPS untuk satu semester ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke bab pertama tentang Overview of Financial Management. Pembahasan mengenai Overview of Financial Management, kita akan mencoba melihat tipe-tipe perusahaan yang ada, mulai dari sejak awal perusahaan itu berdiri hingga perusahaan itu menjadi besar. Lalu kita juga akan mempelajari apa motif utama bagi seorang manajer di dalam suatu perusahaan. Pertama-tama kita akan melihat apa sih yang menyebabkan keberhasilan dari suatu perusahaan tersebut. Seperti yang kalian lihat di dalam gambar ini, untuk suatu perusahaan itu dapat berhasil, ada 3 faktor utama yang menentukan keberhasilan dari suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah skilled people, lalu yang kedua berbicara tentang funding, dan yang ketiga berbicara tentang relationships atau hubungan. Saat kita berbicara tentang skilled people, itu adalah berbicara ada seberapa banyak orang-orang yang pintar atau kita katakan talented people ada di dalam perusahaan kita. Keberhasilan perusahaan itu tidak ditentukan seberapa kaya aset yang dia miliki, tetapi seberapa banyak orang-orang pintar yang mampu menjalankan perusahaan tersebut sehingga perusahaan itu dapat tumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua tentu saja tidak bisa lepas dari pendanaan. Karena untuk dapat tumbuh, berkembang, dan melakukan ekspansi, perusahaan membutuhkan pendanaan. Bagaimana suatu perusahaan itu dapat memiliki akses ke beberapa sumber pendanaan, itu akan menentukan seberapa cepat perusahaan tersebut dapat berhasil dan berkembang. Poin yang ketiga itu berbicara tentang relationships atau hubungan, atau yang sekarang ini kita kenal dengan istilahnya networking. Kita perhatikan ya, di masa sekarang ini, yang namanya jejaring, itu adalah sesuatu hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Tanpa network atau jejaring, perusahaan itu akan susah atau sulit untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Kita tidak mungkin untuk dapat menyiapkan segala sesuatunya oleh diri kita sendiri. Demikian juga oleh suatu perusahaan. Tidak mungkin perusahaan itu akan saat dia pertama kali tumbuh, dia langsung membuka lini usahanya dari hulu ke hilir atau dari awal proses produksi sehingga dia sampai juga memegang distribusinya. Itu akan cukup sulit bagi mereka. Sehingga apa? Dibutuhkan adanya satu relationship atau hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang lain sebagai mitra kerja atau partner mereka. Proses pertumbuhan perusahaan dari kecil hingga menjadi besar itu dinamakan corporate life cycle atau dari hidup perusahaan. Jika kalian perhatikan di dalam gambar ini, ada 3 jenis perusahaan yang ada. Yang pertama itu adalah proprietorship, di mana di dalam perusahaan yang termasuk dalam kategori proprietorship itu pemilik adalah tunggal. Artinya apa? Hanya ada satu orang pemilik. Kelebihannya apa bagi perusahaan yang masuk dalam kategori proprietorship ini? Mereka dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih cepat dan lebih mudah. Dan apabila memang dibutuhkan keputusan-keputusan yang bersifat strategik, itu dapat mereka putuskan dengan segera. Namun kelemahannya, pada saat mereka membutuhkan pendanaan, itu akan cukup sulit bagi mereka untuk meminta pendanaan dari financial institution atau bank-bank yang cukup besar. Karena apa? Karena secara umum, perusahaan yang masuk dalam kategori proprietorship ini, itu umumnya adalah perusahaan-perusahaan kecil, atau yang sekarang kita kenal dengan istilahnya bisnis startup. Dan kelemahan yang lain, pada saat perusahaan ini mengalami kendala, tidak dapat jalan, dan dia harus melikuidasi aset-asetnya, maka semua asetnya itu harus dijual, bahkan untuk aset pribadinya sendiri. Pada saat perusahaan proprietorship ini semakin tumbuh dan semakin berkembang, ada kemungkinan bahwa dia membutuhkan kebutuhan akan dana, namun pendanaannya tidak ingin dia dapatkan dari pinjaman. Sehingga apa yang akan dia lakukan? Dia akan mencoba untuk mencari partner. Pada saat suatu perusahaan merubah bentuknya dengan menambah partner yang akan membantu dia mengelola perusahaan,
maka jenis perusahaan tersebut dinamakan partnership. Di mana ciri-ciri dari perusahaan partnership itu pemilik adalah lebih dari satu orang. Jadi umumnya adalah minimal 2 orang. Dan pada saat mereka menjalankan usaha, masing-masing partner itu akan memiliki perannya sendiri-sendiri. Terkadang kita akan mendengar ada istilahnya silent partner. Artinya apa? Partner tersebut tidak ikut menjalankan usaha, tapi dia hanya menyetorkan modal dana. Jadi untuk setiap keputusan yang akan diambil, itu akan dilakukan oleh partner yang aktif menjalankan operasional. Apa yang menjadi kelemahan dari konsep perusahaan seperti ini? Pada saat mereka mengalami kebangkrutan, maka aset yang harus dijual itu tidak hanya aset perusahaan saja, tetapi masuk juga kepada aset-aset pribadi mereka. Itu konsep partnership. Saat perusahaan itu semakin menjadi besar dan mereka membutuhkan pendanaan yang lebih luas, maka mereka akan membentuk yang namanya corporation. Atau sekarang ini kita kenal dengan istilahnya PT atau perusahaan terbatas. Kelebihan dari perusahaan terbatas, mudah bagi mereka untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan pendanaan dari bank-bank besar karena mereka sudah memiliki badan hukum yang lebih bersifat formal dibandingkan dengan partnership. Dan kelebihan yang lain, pada saat perusahaan ini mengalami kerugian atau kesulitan keuangan dan terpaksa harus menjual asetnya, aset yang mereka jual itu hanya sebatas aset yang mereka masukkan ke dalam perusahaan. Jadi tidak akan memaksa mereka untuk menjual aset-aset pribadi mereka. Namun kelemahannya pada saat PT ini menjadi semakin besar akan lebih kompleks lagi dalam pengambilan keputusan karena akan melibatkan banyak orang. Hal tersebut yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk benar-benar memikirkan bentuk partnership seperti apa yang mereka inginkan. Kita akan mencoba melihat apa yang menjadi tujuan utama perusahaan. Dikatakan di sini bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Namun, saat ini telah terjadi pergeseran dari apa yang menjadi tujuan utama perusahaan. Sekarang kita seringkali mendengar bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan para stakeholder-nya. Siapakah para stakeholder itu tersebut? Stakeholder itu adalah para pemegang saham, supplier, konsumen, pemerintah, bahkan karyawan kita sendiri. Sehingga fokus utama dari perusahaan saat ini tidak lagi bagaimana membuat para pemegang sahamnya saja yang happy, tetapi juga para stakeholder yang lain. Namun untuk mata kuliah MK1 ini, kita akan memfokuskan tujuan utama perusahaan kepada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Seperti yang kalian lihat di slide ini, tindakan manajerial untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham itu dicerminkan oleh FCF atau Free Cash Flow. Apa yang dimaksud dengan Free Cash Flow? Free Cash Flow adalah arus kas bebas yang dapat diberikan kepada pemegang saham. Di mana jika kalian perhatikan formula yang ada di situ, itu adalah untuk mengetahui nilai dari suatu perusahaan. Adalah free cash flow tahun pertama dibagi 1 plus WACC tahun pertama, ditambah free cash flow tahun kedua dibagi 1 plus WACC tahun kedua, hingga free cash flow tak terhingga dibagi 1 plus WACC tak terhingga. Dari formula ini kita bisa melihat bahwa free cash flow yang tersedia bagi para pemegang saham, kita harus melihat nilai present value-nya untuk dapat menentukan nilai dari suatu perusahaan. Untuk bab selanjutnya kita akan banyak melihat bagaimana kita dapat menggunakan formula ini dalam perhitungan kita. Saat perusahaan membutuhkan tambahan dana atau modal, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pertama, menggunakan dana atau modal yang mereka miliki sendiri. Itu yang dinamakan pendanaan internal. Sedangkan yang kedua, apabila mereka tidak memiliki cukup dana secara internal, mereka mau tidak mau harus mencari pendanaan eksternal atau dari pihak yang ketiga. Jika kalian perhatikan slide yang ada sekarang, kita akan fokus kepada pendanaan eksternal atau yang disebut dengan proses alokasi modal. Jadi di dalam proses alokasi modal,
ada 3 tahapan yang dapat kita kenal. Yang pertama disebut dengan direct transfer, lalu yang kedua adalah indirect transfer melalui bank investasi, yang ketiga adalah indirect transfer melalui perantara keuangan. Untuk yang poin yang pertama, direct transfer, seperti yang kalian perhatikan di dalam bagan, itu adalah bisnis kepada pihak penabung atau saver, di mana pihak bisnis, dalam hal ini adalah perusahaan, dia akan menerbitkan bisnis securities atau surat berharga perusahaan yang dia akan jual langsung kepada saver atau penabung atau pihak yang memiliki modal. Setelah membelinya, maka saver akan langsung mentransferkan modal atau dana yang dibutuhkan oleh perusahaan kepada mereka. Lalu poin yang kedua itu adalah indirect transfer melalui investment bankers. Seperti yang kalian perhatikan, ada pihak ketiga yang terlibat dalam hal ini. Jadi dari bisnis, kita melihat bahwa bisnis menjual bisnis securities atau surat berharganya melalui perantara. Kalau kalian perhatikan di sini, itu ada istilah namanya investment banking houses. Untuk poin yang kedua ini, itu adalah pihak bank-bank investasi. Lalu dari bank investasi, mereka akan menjual itu kepada saver atau penabung, bisnis securitiesnya. Jadi sebagai contoh, kita kenal bank HSBC, Citibank. Saya rasa 2 bank itu bukan bank yang asing bagi kalian, bahkan kita juga kenal namanya BCA. Kadang-kadang jika perusahaan membutuhkan dana, mereka akan menghubungi bank dan mereka akan mengeluarkan surat berharga mereka. Lalu apa yang akan bank lakukan? Bank akan menjual surat-surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kepada siapa? Kepada para nasabah bank yang membutuhkan pengembangan investasi dari nilai uang yang mereka miliki. Nah, sehingga jika kita perhatikan di dalam bagan itu, saver akan memberikan dolarnya kepada investment banking houses dan dolar itu akan disalurkan kepada bisnis atau dalam hal ini adalah perusahaan. Itu poin yang kedua, di mana perantara yang melakukan transaksi atau membantu proses transaksi tersebut itu adalah investment bankers atau bank investasi. Lalu poin yang ketiga itu adalah indirect transfer melalui financial intermediaries. Financial intermediaries ini adalah perantara keuangan. Apa yang dimaksud dengan financial intermediaries ini? Itu adalah semua lembaga keuangan non-bank yang melaksanakan fungsi untuk menjadi perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Sehingga kita perhatikan dari bagan, terlihat bahwa bisnis mengeluarkan bisnis securitiesnya dijual melalui financial intermediaries, lalu financial intermediary menjual intermediary securities kepada saver. Saver memberikan dolarnya kepada financial intermediaries dan financial intermediaries memberikan dolarnya kepada bisnis atau perusahaan. Kalian coba perhatikan antara poin 2 dengan poin 3 ada sedikit perbedaan antara apa yang dikeluarkan oleh investment banking houses dan financial intermediaries. Investment banking houses menjual business securities, tetapi financial intermediaries menjual intermediary securities. Apa yang dimaksud dengan intermediary securities di sini? Mungkin kalian kenal seperti AIA, Manulife, mereka itu adalah contoh financial intermediaries. Seperti yang dua contoh yang saya sebutkan tadi itu adalah perusahaan asuransi. Mereka menjual yang namanya intermediary securities atau surat-surat berharga. Salah satunya apa? Reksadana, lalu unit link di asuransi, itu adalah contoh-contoh dari intermediary securities, di mana mereka jual kepada para nasabah atau klien mereka yang memang membutuhkan alat untuk dapat berinvestasi. Sehingga bisnis securities yang dikeluarkan oleh perusahaan itu diolah, di-repackaging kembali oleh financial intermediaries, dan mereka masukkan itu dalam produk intermediaries yang bisa mereka jual kepada nasabah. Kita telah mempelajari proses alokasi modal. Selanjutnya kita mau melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi uang. Seperti yang kita lihat di slide ini, ada 4 faktor fundamental yang mempengaruhi uang, yaitu peluang produksi, preferensi waktu konsumsi, risiko, dan inflasi. Peluang produksi menjadikan uang komponen yang sangat penting atau krusial, di mana perusahaan apabila ingin menggapai peluang tersebut, dia membutuhkan modal untuk dapat melakukannya. Demikian juga dengan preferensi waktu konsumsi.
Uang saat ini jauh lebih berharga daripada uang besok pagi. Apabila kita memiliki uang 100.000 sekarang, itu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan uang 100.000 yang kita miliki seminggu lagi atau sebulan lagi. Mengapa? Karena kita dapat menggunakannya saat ini. Sehingga kita bisa dapat melihat bahwa preferensi waktu konsumsi kita akan lebih besar apabila kita memiliki uang sekarang. Risiko juga mempengaruhi nilai dari suatu uang. Semakin besar risiko suatu bisnis yang hendak kita lakukan, maka peluang bahwa kita akan kehilangan uang juga akan semakin lebih tinggi. Demikian juga dengan inflasi. Di saat nilai inflasi itu semakin tinggi, maka nilai uang kita akan semakin lebih kecil. Sekarang kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan pasar keuangan atau financial market dan tipe-tipe yang ada di dalam pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Seperti yang kalian perhatikan di slide, ada 6 tipe dari pasar keuangan. Yang pertama adalah money market. Money market adalah pasar untuk transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Jangka waktu untuk produk-produk money market maksimal adalah 1 tahun. Contohnya apa? Seperti produk-produk money market, kita kenal yang namanya surat Bank Indonesia, deposito, commercial paper, dan treasury bills. Lalu yang kedua adalah capital market atau pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga atau efek jangka panjang. Jadi usianya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Saham dan obligasi. Sedangkan yang ketiga itu disebut dengan pasar derivatif. Derivatif digunakan untuk mengelola posisi yang dimiliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar, valuta asing. Jadi sebenarnya dari pasar derivatif digunakan untuk lindung nilai. Produk-produk apa yang dijual di pasar derivatif? Seperti artinya, derivatif itu adalah turunan, maka pasar ini adalah menjual produk-produk turunan, yaitu produk opsi atau kontrak berjangka. Itu adalah yang paling umum diperjualbelikan. Lalu kita kenal juga namanya pasar komoditas. Pasar komoditas adalah pasar yang memperjualbelikan komoditas barang, hasil pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Selanjutnya kita kenal juga yang namanya foreign exchange market atau pasar forex. Itu adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Dan yang terakhir itu adalah spot market. Spot market adalah pasar untuk instrumen keuangan seperti komoditas, mata uang, dan sekuritas yang dilakukan lewat transaksi langsung di tempat. Secara umum penyelesaian transaksi adalah T plus 2 hari kerja. Jadi itu penjelasan untuk tipe-tipe financial market yang ada. Kita akan mengakhiri sesi overview ini dengan melihat gambaran besar atau the big picture dari faktor-faktor yang menentukan nilai intrinsik atau intrinsic value dari suatu perusahaan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa firm value atau nilai perusahaan terbentuk dari present value, free cash flow, dibagi oleh weighted average cost of capital. Seperti yang kita perhatikan di dalam slide ini, dari manakah free cash flow itu berasal? Free cash flow berasal dari sales revenue dikurangi operating cost and taxes atau biaya operasional dan pajak, dikurangi required investment in operating capital atau kebutuhan investasi di modal operasional, maka terbentuklah free cash flow. Lalu dari manakah weighted average cost of capital didapatkan? WACC atau weighted average cost of capital diperoleh dari penjumlahan cost of debt dengan cost of equity. Sedangkan COD dan COI ini dibentuk dari 4 faktor, yaitu market interest rates, market risk aversion, firm's debt to equity mix, dan firm business risk. Di mana masing-masing faktor pembentuk ini akan kita bahas selanjutnya di chapter-chapter yang akan kita selesaikan selama 1 semester ini. Dengan demikian berakhirlah untuk sesi pertama kita. Apabila kalian masih ada pertanyaan,
maka dapat dituliskan pertanyaan di Google Classroom dan kita akan membahasnya kemudian. Terima kasih.